Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Tewati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai telaah jurnal internasional. Sekarang kita masuk ke judul dan penulis jurnal. Judul jurnalnya yaitu The Influence of Food and Bag Message on Blood Pressure and Sleep Quality in Heart Failure Case Report, yang artinya pengaruh feses kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien dengan gagal jantung. Di sini ada penulis atau autornya. Nah, penulis pertamanya yaitu Aslan Jurcan dari Department of Nursing, Siva Cumhuriyet University Turki. Dan kedua ada Seyhan Özlem dari Department of Nursing, Erciyes University Turki. Sekarang kita masuk ke publikasi atau publication-nya. Link jurnalnya tidak dicantumkan karena jurnal tersebut didapati dari dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan bulan publikasinya yaitu bulan September, tahun publikasinya tahun 2020 dengan volume 6, nomor dan halaman nomor 2, 1106 dengan halaman 1-4. Nama jurnalnya Jurnal Obat dan Gangguan Tidur atau Journal of Sleep Medicine and Disorder. Penelaah dan tanggal telaah jurnal dengan penelaah Yulis Tewati, saya sendiri, dan tanggal telaah jurnal Selasa 17 Agustus tahun 2021. Sekarang kita masuk ke deskripsi jurnal. Nah, di deskripsi jurnal itu kita akan menelaah tujuan utama dari penelitian tersebut, hasil penelitian, dan kesimpulan penelitian. Sekarang kita masuk ke tujuan utama penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh meses pada kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pasien dengan gagal jantung selama 15 menit dalam 3 minggu pemberian meses. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu hasil penelitian. Yang pertama, setelah diberikan intervensi pemberian meses kaki pada pasien dengan gagal jantung, tekanan sistolik menurun menjadi 110 mmHg dari 130 mmHg, dan tekanan diastolik juga menurun menjadi 70 mmHg dari 80 mmHg. Nah, penurunan ini terdeteksi muncul pada sesi ke-6 meses kaki dilakukan. Pi kurang dari 0,001. Nah, yang kedua, setelah diberikan intervensi pemberian meses punggung pada pasien dengan gagal jantung, tekanan sistolik menurun juga nih, menjadi 124 mmHg dari 140 mmHg, dan tekanan diastolik juga menurun menjadi 70 mmHg dari 80 mmHg. Nah, penurunan ini juga terdeteksi muncul pada sesi ke-6 meses punggung dilakukan, atau Pi kurang dari 0,001. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan penelitian. Nah, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meses yang dilakukan berulang selama 15 menit efektif mengurangi tekanan darah dan merelaksasikan tubuh. Sekarang kita masuk ke telaah jurnalnya. Nah, dari telaah jurnal tersebut, kita akan menelaah fokus utama penelitian ini itu apa sih? Dan elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. Yang ketiga itu ada elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke fokus utama penelitian jurnal tersebut. Nah, fokus dari penelitian ini adalah tentang penanganan tekanan darah tinggi atau hipertensi pada pasien dengan gagal jantung dengan meses kaki dan punggung selama 15 menit dalam 3 minggu. Nah, sekarang kita masuk ke elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. Yang pertama, ada gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Nah, di jurnal ini, sistematika penulisan sudah sangat jelas, seperti nama jurnal, judul, penelitian, autor atau penulis, abstrak, pendahuluan, metode dan hasil, diskusi, kesimpulan, hingga referensinya. Yang kedua yaitu penulis dengan kualifikasinya. Nah, kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan asal perguruan tinggi, yaitu penulis utama Aslan Jurcan, berasal dari Department of Nursing, Siva Cumhuriyet University Turki, dan Seyhan Özlem, berasal dari Department of Nursing, Erciyes University.
Nah, selanjutnya kita masuk ke judul. Nah, kelebihan dari judul jurnal ini yaitu jurnal terlalu menggambarkan isi penelitian secara umum dengan menyebutkan intervensi, tindakan meses kaki dan punggung sebagai cara yang efektif menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Nah, di jurnal ini tidak dapat kekurangan dalam judul ini. Nah, sekarang kita masuk ke abstrak. Dengan kelebihan, poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan jelas pada abstrak dan tidak dapat kekurangan dalam abstrak jurnal ini. Sekarang kita masuk ke elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Nah, di sini ada tujuan dan masalah penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian, yaitu untuk menyelidiki adakah pengaruh pemberian meses kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien dengan gagal jantung. Nah, masalah penelitiannya yaitu peningkatan tekanan darah dan penurunan kualitas tidur pada pasien gagal jantung merupakan keluhan umum penderita gagal jantung, sehingga pemberian meses kaki dan punggung dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Nah, yang kedua, pertanyaan penelitian dan hipotesis. Sayangnya pertanyaan penelitian ini tidak dicantumkan oleh penulis dan hipotesis yang tersirat yaitu apakah ada pengaruh pemberian meses kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada penderita gagal jantung setelah dilakukan tindakan non-farmakologi tersebut. Nah, yang ketiga ada sistematika penulisan atau konsistensi logis. Nah, penulis jurnal ini sudah memenuhi kriteria logis dan konsisten, sehingga sistematika penulisannya itu runtut dan padu. Yang keempat, sasaran penelitian ini adalah penderita gagal jantung yang mengalami peningkatan tekanan darah dan menurunnya kualitas tidur. Selanjutnya ada pertimbangan etikal. Sayangnya penulis atau peneliti tidak mencantumkannya dalam jurnal dan definisi operasional juga tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Selanjutnya kita akan masuk ke metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini terdapat 3 poin yang harus dipahami, yaitu ada desain penelitian, populasi dan sampel, cara pemilihan, teknik pengambilan, dan penentuan besar sampel. Sekarang kita masuk ke desain penelitian. Nah, desain penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini melakukan percobaan terhadap kelompok pasien gagal jantung yang dikenakan atau diberikan tindakan meses kaki dan punggung. Nah, pengumpulan data penelitian ini tuh menggunakan personal data forms dari 15 pertanyaan yang menanyakan karakteristik sosiodemografis, tingkat pengetahuan mereka tentang gagal jantung. Yang kedua ada skala kualitas tidur, Pittsburgh atau Pittsburgh Sleep Quality Scale, yang menyelidiki kualitas tidur selama 1 bulan terakhir, terdiri dari 24 pertanyaan yang mencakup berbagai faktor mengenai kualitas tidur. Yang ketiga itu ada tekanan darah sistolik dan diastolik yang dinilai dengan menggunakan sphygmomanometer otomatis. Nah, data ini dianalisis menggunakan program varian antar SINS dan dievaluasi dengan uji Kruskal-Wallis dan statistik IBM SPSS versi 20.00. Sekarang kita masuk ke populasi dan sampel. Nah, di sini sudah jelas ya kriteria inklusi pemilihan sampelnya, yaitu penderita gagal jantung untuk populasinya, dan jumlah sampel sayangnya penulis tidak mencantumkannya, dan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan randomly sampling. Sekarang kita masuk ke cara pemilihan teknik pengambilan dan penentuan besar sampel. Nah, di sini ada penderita gagal jantung yang sedang diseleksi sebagai sampel berdasarkan data tekanan darah dan kualitas tidur, dan juga data yang diisikan dalam kuesioner teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling. Sekarang kita masuk ke data analisis. Nah, di sini ada data tabel, yaitu yang diuji menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, di sini juga hasil penelitiannya. Di sini terdapat perubahan tekanan darah yang signifikan setelah dilakukan meses kaki dan punggung terhadap pasien gagal jantung. Dan di sini juga terdapat hasil penelitian mengenai kuesioner tentang kualitas tidur penderita gagal jantung sebelum dan sesudah dilakukan meses kaki dan punggung. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan temuan hasil penelitian. Nah, kelebihannya itu, peneliti sudah jelas membahas mengenai teknik pengobatan
Non-farmakologi seperti meses pada kaki dan punggung serta durasi pemberian teknik non-farmakologis tersebut. Dan kekurangannya, peneliti tidak jelas membahas masing-masing variabel penelitiannya, serta tidak mencantumkan jumlah sampel, usia, dan jenis kelamin dilakukannya penelitian. Dan kesimpulan dan sarannya ini terdapat kelebihan, yaitu diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil olah data statistik, sehingga tidak ada kekurangan pada kesimpulan dari penelitian tersebut. Sehingga kekurangannya karena pembahasannya sudah jelas dan sehingga tidak ada kekurangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.